Hi, we usually need to talk about a time in our daily routines. Kita selalu butuh untuk berbicara tentang waktu dalam percakapan kita sehari-hari. Asking about a time, bertanya tentang waktu. Telling about a time, bercerita tentang waktu. So we want to know when our friends do something, for example. So you ask your friend, what time did you come to my house yesterday, for example? Jam berapa kemarin kamu datang ke rumah saya? Dan banyak lagi bentuk-bentuk yang selalu kita praktekkan sehari-hari yang tidak terlepas dari bertanya tentang waktu dan bercerita tentang waktu. Nah, untuk bisa menyebutkan waktu, maka yang sangat basic kita kuasai itu adalah tentang angka. Nah, mari kita praktekkan angka yang ada di layar ini. Kita sebutkan, sengaja ini ditulis secara acak biar Ananda sekalian terbiasa dan tidak bersifat hafalan, bisa menyebutkan secara spontan. Oke, kita mulai ya. Bapak akan baca lebih dulu. 1, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 7, 5, 4, 3, 6, 7, 5, 8. Kita bacanya 8, 4, 3, 2, 1, 8, 6, 9, 7, 6, 9, 8, 1. Oh, itu 10 ya, gabungan. 10, 11, 10, 12, 11, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Oke, itulah angka-angka yang selalu kita sebutkan ketika kita bercerita tentang waktu. Ananda coba baca sendiri. Di post dulu video ini, silakan di post, hentikan sementara dan lihat layarnya, kemudian bacakan. Setelah Ananda bisa, coba Ananda ulang lagi videonya. Sebelum setelah Anda menyebutkan angkanya, saya akan menyebutkan kembali. Jadi ada space waktu. Apabila jawaban kita sama, berarti itu benar. Kita praktekkan ya. Kalau salah, berarti harus diulang lagi nanti. Silakan, kita mulai. 1, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 7, 5, 4, 3, 6, 7. Ini ngikutin nggak nih? Jadi sebutkan dulu, setelah itu saya menyebutkan. Sama atau tidak sebutan kita? Kita lanjut ya. 5, 8. Sebutkan yang berikutnya. 4. Oke, sama apa tidak? Lanjut. 3, 2, 1, 8, 6, 9. Lagi, lanjut. 7, 6, 9, 8, 10, 11, 10, 12, 11, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55. Oke, itu sementara kita sudah menyebutkan angka, kemudian angka ini kita praktekkan dalam menyebutkan waktu. Sekarang kita langsung menyebutkan waktu sesuai dengan yang tertulis di layar ini. Silakan, ada dua cara untuk menyebutkan waktu. Yang pertama, bagaimana orang Amerika menyebutkan waktu. How the American people tell about the time. Dan yang kedua adalah the British. Bagaimana orang Inggris menyebutkan waktu. Oke, kita mulai cara yang pertama. Itu hanya dengan menyebutkan angka-angka yang tertulis saja. Seperti pada waktu-waktu digital kita. Kan kalau misalnya 7.15 ada angka 7, kemudian angka 15. 7.2, 15 atau 7.15, ya kan? Cara menyebutkannya begini. 7:15. 7:15. Oke. 8:20. 8:20. Great. 9:45. 9:45. Selanjutnya 12:55. 12:55. Oke, yang kelima 6:05. 6:05. Jadi O itu tulisannya O. Itu adalah untuk menyebutkan zero. Jadi 6:05 kita baca 6:05. Itu cara yang pertama menyebutkan waktu. Jadi kalau orang bertanya ke kita, what time is it now? Jam berapa sekarang? Maka kita jawab it is. Nah, kita mulai dengan it is 7:15. It is 8:20. It is 9:45. It is 12:55. It is 6:05. Selanjutnya Nanda, kalau ada orang bertanya misalnya, what time did you go to school? Jam berapa tadi kamu pergi ke sekolah? What time did you go to school? Maka kita jawab, I went to school at. Kalau tadi pakai it is, sekarang pakai at saja. I went to school at 7:15. Saya tadi pergi ke sekolah jam 7:15. I went to school at 8:20. Saya pergi ke sekolah tadi jam 8:20. What time did you come to my house? Jam berapa kamu datang ke rumahku? I came to your house at 9:45. Saya tadi pergi ke rumahmu pada jam 9:45. Okay, what time will we go to the market? Jam berapa kita akan pergi ke pasar? Nanti jawabannya adalah we will go to the market at 12:55. Kita akan pergi ke pasar jam 12:55. Setelah zuhur berarti ya. Kemudian jam berapa kita akan berdiskusi bersama? What time will we discuss together? Maka jawabannya we will discuss together at 6:05. Pakai at. Kita masuk cara yang kedua, menjelaskan waktu. Bagaimana caranya? Kita sebutkan dulu jarum panjangnya. Nah, jarum panjang yang mendekati angka 12. Jadi kalau jarum panjangnya di angka 5, berarti ngitungnya kemana tuh? Ke kanan apa ke kiri? Oh, ke kanan lebih dekat. Berarti kalau angka 5, berarti ke angka 12-nya ada 5 kali 5, berarti 25 ya.
Berarti 25 lewat dari berapa kita. Kalau kita ambil contoh yang sama, 715 berarti angka 15 itu berarti kan di angka 3. Di angka 3 ya. Nah, cara yang kedua, kita sebutkan dulu 15-nya, baru angka 7-nya. It is 15 past 7. It is 15 past 7. Nah, 15 ini kan sama dengan seperempat. Jadi kita sebut a quarter. It is a quarter past 7. Kemudian 8, 20. 20-nya kita sebutkan dulu. It is 20 past 8. It is 20 past 8. 20 pas itu artinya lewat dari 8. 20 lewat dari 8. Kalau 945 berarti jarum panjangnya di angka 9 ya. Di angka 9. 45 kalau muter ke kanan kan kejauhan. Udah kita ke kiri aja. Kita hitung ke angka 12. Jaraknya hanya 15 menit. Berarti a quarter juga. Tapi sekarang kita tidak pakai past, kita gunakan to. Karena ngitungnya ke kiri. Kalau ke kanan pakai past, kalau ke kiri kita gunakan to. Oke, caranya adalah 945. Cara menyebutkannya, it is a quarter to 10. It is a quarter to 10. Itu adalah 15 menit menjelang jam 10. Oke, 15 menit menjelang jam 10. Atau 15 menit kurang dari 10. Baik, 12.55. Itu ngitungnya ke kiri apa ke kanan? Jelas ke kiri lah ya. Karena hanya 5 menit kalau kita hitung ke kiri menjelang angka 12. Berarti 12.55 itu kan sama dengan jam 1 kurang 5. 5-nya dulu ya. It is 5 to 1. It is 5 to 1. Itu adalah 5 kurang dari 1. Sekarang 6 lewat 5. Mutarnya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Kalau ke kanan maka kita gunakan past. It is 5 past 6. It is 5 past 6. Hati-hati Anda, karena banyak orang yang salah menyebutkan it is 6 past 5. Itu bukan 6 lewat 5, itu 5 lewat 6. Kalau 6 past 5, dia harus dibalik dulu. It is 5 past 6. That's easy.